Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap dengan tema Abalov Bali tahun 2025, yaitu bergerak dan berdampak. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bergerak bersama dan berdampak nyata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada satu pribadi yang kita bisa belajar dari proses bagaimana dia bisa bergerak bersama-sama dan bisa memberikan dampak yang nyata, khususnya bagi kaum Israel pada waktu itu. Ya, hari ini kita mau lihat dari satu tokoh yang saya percaya tidak asing bagi setiap kita, yaitu Nehemia. Ya, seperti yang kita ketahui, Nehemia pada waktu itu adalah sebagai seorang juru minum dari Raja Artasasta, ya, seorang raja Persia. Ketika Nehemia mendengar kabar tentang situasi, ya, kaum yang ada di Israel sementara dia ada di pembuangan, dia mendengar dari Hanani, salah seorang dari saudara-saudara dari kaum Israel, ya, menceritakan tentang bagaimana situasi orang-orang yang ada di tanah asalnya di Yerusalem, bahkan bagaimana kondisi bait Allah pada waktu itu. Ya, kita lihat di dalam Nehemia pertama, ya, ayat yang kedua dikatakan, datanglah Hanani seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika Nehemia mendengar situasi ini tentang kaum kerabatnya, saudara-saudaranya, orang-orang sebangsanya dalam kesukaran yang besar, bahkan ketika dia mendengar tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, Nehemia ada dalam satu situasi yang mungkin dia tergoncang dan dia berpikir apa yang dia bisa lakukan. Sementara dia ada pada posisi yang jauh, ada di Persia dan menjadi seorang yang penting, ya, seorang juru minum, raja, ya, di tanah Persia. Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia tidak hanya sekedar mendengar lalu menangis atau lalu sedih, ya. Tidak. Dia berpikir apa yang dia bisa kerjakan. Hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia di tengah-tengah situasi seperti itu adalah dia berdoa. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kita harus bergerak bersama-sama di tengah-tengah gereja lokal di tempat ini, ya, Abalov Bali ini, mungkin kadang kita berpikir apa sih yang saya bisa lakukan? Bergerak seperti apa sih yang saya bisa perbuat? Atau dampak apa yang saya bisa nyatakan, ya, bagi orang-orang, bagi situasi yang ada di sekitar saya. Belajar dari Nehemia. Ketika dia mendengar itu, Nehemia 1 ayat keempat dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia lakukan adalah berdoa, bahkan dia juga berpuasa untuk bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan dan kerjakan? Apa yang bisa dia perbuat? Lalu ketika dia menghadap Raja Artasasta sebagai tugas keseharian dia, seorang juru minum, sang raja melihat, ya, wajah Nehemia hari itu kok demikian kusut. Ada sesuatu yang berbeda. Dan raja bertanya kepada Nehemia, kenapa dia menunjukkan sikap yang seperti itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau raja menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, ini bahaya besar bagi Nehemia. Makanya dikatakan reaksi Nehemia adalah Nehemia terkejut dan dia ada sedikit ketakutan. Tapi luar biasa, Nehemia punya keberanian untuk dia bercerita tentang situasi orang-orang di tanah asalnya, di Yerusalem, suku-sukunya yang ada di sana. Raja bertanya kepada dia dalam Nehemia 2 ayat yang keempat, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan?
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika raja bertanya apa yang dia inginkan, jangan salah menjawab. Ini raja Persia, salah menjawab, nyawa melayang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan apa yang Nehemia lakukan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia selalu membawa perkara tersebut ke hadapan Allah. Dia bertanya kepada Allah, apa yang harus dia jawab, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Ya, dia berdoa. Nah, kita ketahui ketika Nehemia berdoa, dia bisa memberi jawab kepada sang raja, kerinduan hati dia untuk dia membangun kembali tembok-tembok Yerusalem, untuk dia menolong kaum dia, orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem. Ya, dan kita tahu raja memberi dia kesempatan. Raja mengizinkan dia untuk libur beberapa waktu, ya, untuk dia fokus, ya, membangun kembali tanah kelahirannya di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau tidak tahu apa yang harus engkau kerjakan di tengah-tengah situasi seperti ini, ya, mau bergerak dan berdampak bersama-sama, ya, sebagai bagian dari jemaat lokal yang ada di Abalov, doa. Tanya Tuhan, apa yang kau bisa kerjakan? Kontribusi apa yang kau bisa berikan? Bergerak bersama seperti apa yang kau bisa lakukan bersama-sama sebagai satu kesatuan, ya, di dalam keluarga Abalov yang ada di tempat ini. Saya percaya sama seperti Tuhan yang menolong Nehemia, demikian juga Tuhan sanggup menolong setiap kita ketika kita memiliki hati yang benar untuk bisa berdampak, untuk kita bisa bergerak, memberikan dampak yang benar bagi kerajaan Allah. Tuhan pasti menolong kita, ya. Jadi yang pertama adalah berdoa. Oke. Nah, hal yang kedua yang Nehemia lakukan ketika dia sudah mendapat izin dari raja untuk dia kembali ke tanah Yehuda, ke tanah Yerusalem, dia tidak bekerja sendiri. Kita lihat Nehemia 2 ayat ke-18. Ketika kuberitahukan kepada mereka, mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang Yehuda. Ketika dia sudah kembali, ya, ke Yerusalem, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nehemia tidak berjalan sendiri, Nehemia tidak bergerak sendiri, Nehemia tidak menjadi seolah-olah mau jadi superhero, ya, melakukan segala sesuatu sendiri, tidak. Tapi Nehemia menceritakan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem supaya mereka bisa bergerak bersama-sama. Dan realita yang dia dapat adalah, ya, orang-orang mendukung dia, lalu mereka bergerak bersama-sama untuk apa? Untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah rubuh. Jadi mereka bergerak bersama-sama. Ya, jangan single fighter. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melakukan segala sesuatu itu bersama-sama, maka ada kekuatan yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita lakukan sendiri, ya, itu akan gampang sekali digoyahkan, bahkan gampang sekali dihancurkan. Jadi harus bergerak bersama-sama. Pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan kawin lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, ya kan, kita lihat. Tentunya ketika dalam proses pembangunan itu selalu ada tantangan, selalu ada rintangan, selalu ada hal-hal yang mencoba untuk mengalihkan kita supaya kita tidak bergerak bersama-sama lagi, supaya kita berjalan sendiri-sendiri, atau mungkin membuat kita berhenti dan stop untuk bergerak. Kalau kita stop untuk bergerak, maka kita juga stop untuk menjadi dampak. Selalu ada hal-hal yang terjadi, apakah itu situasi, apakah itu orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu tantangan-tantangan kita hadapi, itu selalu akan Tuhan izinkan untuk menguji apakah kita akan tetap bergerak bersama-sama. Nah, situasi yang ditemukan oleh Nehemia di sini adalah mereka mendapat tantangan. Tantangan dari siapa? Ya, kita tahu ada beberapa orang yang mereka sangat-sangat tidak senang dengan apa yang Nehemia dan saudara-saudaranya lakukan, yaitu ada Sanbalat, kemudian ada Tobia, dan ada Geshem. Sanbalat itu orang Horon, Tobia itu adalah orang Amon, dan Geshem itu adalah orang Arab. Mereka berusaha untuk menggagalkan
apa yang sedang Nehemia dan saudara-saudaranya lakukan dengan memberikan intimidasi, dengan mengolok-olok mereka, ya, dengan mengancam mereka supaya mereka berhenti untuk melakukan pekerjaan yang besar yang sedang Tuhan percayakan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan kadang kita juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang membuat kita seolah-olah ingin berhenti atau mengalihkan kita supaya kita tidak bisa bergerak lagi. Tapi hari ini kita mau belajar dari Nehemia dan saudara-saudaranya ketika ada Sanballat, ada Tobia, ada Geshem yang selalu mengintimidasi mereka, ya, dengan kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang menghina. Mereka tidak pernah menyerah. Ketika Sanballat mendengar Nehemia 4 ayat 1, ya, bahwa kami sedang bangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ini satu penghinaan yang sangat luar biasa. Mungkin kadang kita menemukan ada kata-kata yang tidak memotivasi kita, ada kata-kata yang melemahkan kita, ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita yang ingin membuat kita stop, berhenti untuk bergerak lagi. Tapi kita harus belajar dari Nehemia dan saudara-saudaranya. Ayat yang ke-6 dari Nehemia 4. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Justru di tengah situasi seperti itu, jangan stop, ya. Terus bergerak, terus membangun. Bahkan semakin bersehati, sepakat. Menjadi satu kekuatan, ya. Ketika orang-orang yang tadi mengolok-olok mereka, mereka melihat bahwa mereka tidak mempan diolok-olok, mereka tidak mempan dihina, mereka terus membangun, lalu mereka mulai mengancam, ya. Sanballat dan Tobia yang mulai mengancam orang-orang Israel yang sedang membangun tembok Yerusalem. Nehemia 4 ayat 7 katakan, ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Ayat yang ke-8, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat yang ke-16 dikatakan, sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju jira, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Kenapa kita harus bersama-sama? Supaya kita bisa saling menjaga. Hal yang keempat, mereka saling menjaga. Ada yang membangun, ada yang bekerja, ada yang memegang senjata, ada yang memegang perisai, ada yang berjaga-jaga, bahkan sambil bekerja, satu tangan bekerja, satu tangan pegang senjata. Mereka saling menjaga. Untuk apa? Ya, jangan sampai mereka dihancurkan atau mereka ya diserang oleh orang-orang yang tidak senang. Sanballat, Tobia, dan beberapa suku yang mencoba untuk mengintimidasi mereka. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita bergerak, ketika kita punya kerinduan untuk kita bisa berdampak, ya, ada hal-hal yang bisa menjatuhkan kita, ada hal-hal yang bisa membuat kita menyerah. Tapi ketika kita bersama-sama, maka pastikan ya bisa menjaga satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan bersama-sama dan tidak berjalan sendiri.
hal yang terakhir adalah ketika semua sepakat sehati dan saling menjaga, maka akan memberikan dampak yang nyata. Nehemia 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, bisa bayangkan mereka membangun tembok itu kembali kurang dari 2 bulan. Ya, 52 hari, 2 bulan kurang 8 hari. Ya, selesai. Kenapa? Mereka bersepakat, mereka bersama-sama, ya mereka bersahati, mereka tidak saling menggoyahkan dan saling melemahkan. Dan hasil yang mereka capai adalah ketika tembok itu terbangun dalam 52 hari, ayat yang ke-16, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Memberikan dampak di mana orang-orang menjadi takut akan Allah. Karena apa? Karena mereka tahu bukan kekuatan manusia, bukan karena kuat gagah manusia, tapi karena campur tangan Allah. Dan nama Allah dipermuliakan, nama Allah ditinggikan. Bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Lihat, bukan mereka ya yang mereka perkenalkan, tapi Allah yang mereka perkenalkan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita bergerak bersama-sama, kita bisa memberikan dampak. Ingat, dampak itu bukan untuk ketenaran kita, bukan untuk kemasyuran nama kita, tapi dampak yang kita berikan, dampak yang kita lakukan, itu untuk kemuliaan Allah kita. Sama dengan Nehemia dan saudara-saudaranya di Yerusalem. Mereka melakukan segala sesuatu itu, dan ketika mereka berhasil, mereka tahu nama Allah dipermuliakan. Dampak yang mereka berikan adalah orang menjadi takut akan Allah. Oleh karena apa? Orang tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ya, terus berdoa, bergerak bersama-sama, apapun tantangannya terus bergerak dan saling menjaga, maka kita bisa melihat dampak yang nyata itu terjadi dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kami menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan sukacita. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Kelas SPK atau Saya Pengikut Kristus sedang berlangsung. Sebagai murid Kristus, kita akan sama-sama belajar bagaimana berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Komsel berdoa akan dimulai pada hari Jumat tanggal 19 September 2025. Setiap komsel akan bersama-sama berdoa di hari dan waktu yang telah disepakati. Seperti kata firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa.
Kak Yunita, kamu udah berapa lama berjemaat di Abalov? Udah mau 7 tahun, Kak. Lama ya, Bun? Kalau kakak udah berapa lama? Kalau saya udah terhitung 20 tahun. Betah banget, ngapain aja? Iya, betah. Saya betah banget di jemaat ini. Justru di jemaat ini saya menemukan keluarga kedua saya dan juga saya menemukan komunitas yang sehat bagi saya. Apalagi secara khusus ya, sebagai anak rantau, pasti kita butuh komunitas yang bisa membangun, bisa mendorong kita untuk bertumbuh serupa Kristus. Gitu, Kakak. Oh gitu, katanya Abalov mau ulang tahun ya? Iya, betul. Jemaat Abalov akan berulang tahun yang ke-34 tahun. Nah, untuk merayakan ini, kita akan sama-sama beribadah pada hari Minggu tanggal 21 September. Tempatnya itu di Riverside Convention Center jam 5 sore. Informasi dan pendaftaran di setiap area untuk ibadah umum dengan Ibu Reni, untuk ibadah Youth Pro dengan Kak Jelita, untuk ibadah Teens dengan Kak Sheila, dan Aba Kids dengan Kak Susan. Karena acara ini dari kita dan untuk kita, setiap jemaat diberi kesempatan untuk saling memberkati. Hadiah bisa berupa uang tunai atau voucher belanja. Dalam bentuk tunai bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara atau Petrus Ariana. Setiap area diberi kesempatan untuk menampilkan sesuatu, bisa kolaborasi dengan area lain, bisa berupa puji-pujian, tarian, dan lain-lain. Dengan durasi waktu 5 menit per area. I gotta tell somebody, I gotta let them know God is good. All the time. Tema kita tahun ini, Bergerak dan berdampak. Demikian Aba News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.